Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa Irina Putri dengan NIM 1221162076 dari kelas PKPI 1A, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dengan adanya video ini, saya ingin melengkapi tugas Pancasila saya dengan dosen pengampu Hefriza Juwita MPD. Dengan video ini, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar sistem demokrasi. Demokrasi dan pendidikan demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau kelayak, sementara itu kratos artinya pemerintahan. Jadi, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan serta memberi hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk bebas berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Adapun menurut para ahli yaitu 1. Menurut Haris Soksi, menurutnya demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang di dalamnya ada porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang lain. 2. Menurut C.F. Strong, menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. 3. Menurut Aristoteles, menurutnya, demokrasi adalah kebebasan tiap warga negara. Kebebasan itu digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Ia juga menjabarkan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. 2. Macam-macam demokrasi. 1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi atas A. Demokrasi langsung. Demokrasi ini adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. B. Demokrasi tidak langsung. Maksudnya adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak. 2. Atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini, terdapat dua bentuk demokrasi yaitu A. Demokrasi konstitusional, maksudnya adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. B. Demokrasi rakyat, maksudnya adalah manusia mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu A. Demokrasi formal atau negara-negara liberal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan tanpa upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. B. Demokrasi material atau negara-negara komunis, yaitu demokrasi yang menitik beratkan kepada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan terkadang dihilangkan. C. Demokrasi gabungan atau negara-negara non-blok, maksudnya adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Salah satunya negara Indonesia yang menganut paham ini. Jadi, maksud dari Pancasila sebagai dasar sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial yang ada. 3. Pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan tenaga pendidik yang sama dan adil kepada semua siswanya tanpa membeda-bedakan dalam segala aspek dalam kegiatan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, proses demokrasi menuju masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society.
dan secara istilah masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yaitu sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat yang akan berpikir seni pelaksanaan pemerintahan oleh hukum dan tidak nafsu akan keinginan individu. Sebagai sebuah kondisi ideal, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan, tetapi upaya menuju demokrasi masyarakat madani merupakan proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi diawali dengan adanya liberalisasi atau meluasnya kebebasan. Dalam hal ini, masyarakat agak diberikan kelonggaran sehingga tidak menghadapi ancaman pemberedalan. Masyarakat cukup leluasa melakukan partisipasi sosial melalui organisasi dan wahana lain, serta mulai berkembang penghargaan terhadap keragaman pluralisme. Selain lembaga negara, terdapat pula lembaga politik lain seperti partai politik misalnya. Jadi, demokrasi menuju masyarakat madani itu melalui otonomi daerah yang mana rakyat diberikan kebebasan karena keputusan ada di tangan rakyat. Adapun kendala yang dihadapi dalam menuju masyarakat yaitu seperti masih kurangnya sikap toleransi, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil, dan lain-lain. Larry Diamond menyebutkan kontribusi masyarakat madani terhadap proses demokrasi diantaranya yaitu A. Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi serta menjaga keseimbangan penjabat negara. B. Memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. C. Ikut dalam menjaga stabilitas negara. D. Menghalangi dominasi rezim dan mempercepat runtuhnya rezim otoriter. Selanjutnya, persoalan dan solusi implementasi demokrasi dan negara hukum. 1. Persoalan implementasi demokrasi dan negara hukum. Adapun beberapa persoalan implementasi demokrasi yang terjadi yaitu seperti A. Tirani mayoritas. Mengingat bahwa dalam demokrasi orang sudah punya karakteristik dengan kecenderungan budayanya sendiri, bahkan pada tingkat tertentu keyakinan politik ada kemungkinan pihak minoritas terkalahkan kepentingannya, bahkan sampai terpinggirkan. B. Intimidasi, yaitu suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan pada seseorang. C. Money politik, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih mereka dengan imbalan berupa barang yang tidak sesuai dengan perundang-undang. 2. Solusi implementasi demokrasi dan negara hukum. Adapun solusinya diantaranya yaitu A. Menegakkan toleransi, karena toleransi merupakan sikap yang menghargai latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. B. Musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu proses pembahasan yang dilakukan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. C. Prinsip dan hakikat demokrasi harus disuarakan. Dan terakhir yaitu D. Ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Maksudnya kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuasaan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan bangsa dan bernegara. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan komen. Satu lagi, jangan lupa share ya.